selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila, mahasiswa sastra Jepang UGM angkatan 2017, asal dari kota Semarang. Hai, perkenalkan nama saya Kim, mahasiswa jurusan Bahasa Jepang UTY, angkatan 2019, asal dari Kepulauan Riau. Pertama-tama bisa jelaskan nggak, di angkatan Kim ini ada berapa orang? Terus di angkatan atasnya mungkin 2018, 2017 itu juga ada berapa orang yang masuk di Bahasa Jepang UTY? Seingatku, angkatanku itu awalnya 22 orang, tapi sekarang tinggal 18 karena ada beberapa yang udah keluar. Terus kalau angkatan Ninen Senpai, itu sekitar 20-an lebih atau mungkin udah 30-an. Lebih banyak daripada kelasku. Terus kalau Senpai Sanen itu kayaknya dia lebih sedikit, eh orangnya lebih sedikit daripada kelasku, sekitar 15-an atau sampai 18-an gitu deh. Oh, oke. Tapi kalau untuk jumlah mahasiswa yang diterima masuk, setiap angkatan itu kira-kira sama nggak ya? Di luar dari yang nantinya masuk terus keluar dari bahasa Jepang itu sendiri. Untuk tiap angkatan jumlah penerimaan mahasiswanya itu nggak sama. Kayak angkatanku awalnya cuma 20-an, terus sekarang jadi 18. Sama kayak angkatan Sanen. Sanen juga cuma belasan. Yang paling banyak itu Ninen. Ninen 20-an hampir 30-an. Itu juga udah ada yang keluar kayaknya. Terus kalau untuk dosen yang mengajar bahasa Jepang atau senseinya ada berapa orang? Dan apakah ada yang native speaker dari Jepang? Kalau senseinya ada 6 orang, semuanya cewek. Kalau dari Jepang asli ada 1 orang. Oke. Kalau untuk pembelajarannya gimana? Apakah cuma di kelas atau di tempat lain juga? Terus materi yang dipakai apa saja dan dari mana? Sampai sekarang kayaknya cuma di kelas doang. Terus materi yang dipakai kebanyakan dari buku Minano Nihongo, juga buku-buku lain yang dari senseinya bawa. Jadi ada tambahan materi di luar Minano Nihongo dari sensei ya? Iya, sensei juga ngejelasin sesuai dengan pengetahuannya. Apalagi kalau kanji dikasih tahu gimana filosofinya, kenapa bisa jadi gini. Bisa tolong jelasin sedikit nggak untuk mata kuliah yang ada di bahasa Jepang itu kira-kira apa aja? Mungkin tata bahasa, kanji, atau ada yang lain? Kalau di semester 1 ada Bunpo, Dokai, Chokai, Gengogaku Nyumong, Kaiwa, Kanato Kanji, Lintas Budaya Jepang Indonesia. Terus kalau di semester 2 ada Kanji 150, terus Hyogen, Sakubun, kayaknya itu aja deh. Di semester 2 ada beberapa pelajaran bahasa Jepang yang dihilangin, kayak Nyumong, Lintas Budaya Jepang, sama Kanato Kanji. Tapi diganti dengan Kanji 150, Hyogen, Sakubun. Bisa kasih keterangan sedikit nggak untuk mata kuliah Hyogeng dan Gengogaku Nyumong itu isinya apa? Kalau Hyogen itu lebih ke pengulangan kembali apa yang dipelajarin di Bunpo, terus diulang lagi di Hyogen. Kalau Gengogaku Nyumon itu lebih ke penerapan partikel, terus susunan kata yang tepat, eh, cara-cara membentuk kalimat dengan menyatukan partikel-partikel, gitu aja kayaknya. Tapi Gengogaku Nyumong sekarang udah dihilangin karena levelnya terlalu jauh untuk Ichinen bahkan Sanen. Oke, oke. Kalau kurikulumnya gimana?
Jadi kalau di UGM itu kita mahasiswa itu udah punya paket SKS yang harus diambil dari awal kuliah sampai nanti lulus. Kalau di UTY kira-kira gimana? Kita sama, ada paket SKS yang diambil dari semester 1, cuman nggak sekaligus sampai lulus. Jadi kalau kita masuk semester nih, nah ambil SKS, terus next semester ambil lagi, dipilih-pilihin matkul apa yang mau diambil, gitu-gitu sampai lulus. Terus ada nggak sih program untuk exchange ke Jepang atau mungkin ada program pertukaran pelajar yang menerima mahasiswa dari Jepang? Kayaknya kalau pertukaran pelajar itu nggak ada deh. Yang adanya program pemagangan ke Jepang. Salah satu syaratnya itu harus punya sertifikat minimal N4. Terus selain minimal sertifikat N4, ada pembatasan minimal harus semester berapa gitu atau enggak? Setauku kalau pembatasan semester itu kayaknya nggak ada deh. Syaratnya kalau kita udah ada sertifikat N4, terus fisik kita bagus, sehat, walaupun kita masih kelas 2 gitu, belum jadi sanen, kita masih bisa kok magang ke Jepang. Selanjutnya, ada nggak program khusus yang lain di luar mata kuliah yang dibina oleh sensei? Misal kelas Benkyokai untuk persiapan CLPT mungkin. Kalau Benkyokai sendiri ada, cuman yang ngebinanya bukan sensei, tapi senpai-senpai yang lain. Bahkan juga ada senpai yang udah pulang dari Jepang yang jadi pembina di Benkyokai. Kalau dari sensei kayaknya nggak ada deh, gitu. Selanjutnya, kira-kira ada nggak syarat kelulusan di bahasa Jepang UTY? Misal kalau di S1 Sastra Jepang UGM itu, salah satu syarat lulusnya harus lulus CLPT level N3, terus minimal mencoba CLPT N2. Kalau di UTY kira-kira ada nggak? Kalau syarat lulusnya sendiri sih aku kurang tahu. Aku juga kan masih Ichinen. Cuman kalau nggak salah, syarat untuk lulus bahasa Jepang UTY itu bahasa Jepangnya minimal harus N4, nggak boleh di bawah. Terserah kita mau N3, N4, pokoknya bahasa Jepangnya nggak boleh di bawah N4. Terus nilai matkul prodinya, matkul bahasa Jepangnya itu nggak boleh ada yang down, harus rata-rata nilainya, nggak boleh ada yang di bawah pokoknya. Di UTY sendiri kan bahasa Jepangnya punya HMJ. Bisa jelaskan sedikit nggak tentang sistem kepengurusannya, terus keanggotaannya juga gimana? Karena mahasiswanya dikit, jadi semua mahasiswanya langsung jadi anggota HMJ. Cuman kalau divisi memilih itu bebas sesuai bakat dan minat mahasiswanya masing-masing. Terus untuk siklus kepengurusannya itu secara mubes, masa jabatannya 1 tahun. Gimana soal program kerja HMJ-nya? Ada apa aja? Terus kegiatan rutinnya apa? Event utamanya gimana? Itu aku kurang tahu sih, soalnya aku bukan anggota inti. Tapi aku udah nanya ke ketua HMJ-nya, kalau prokernya itu udah separuh jalan. Terus kalau untuk event Jepangannya itu nggak jalan karena ya kasus corona ini, jadi ditunda dulu. Untuk acara eventnya sendiri itu setauku ada lomba, kayak lomba desain karakter, lomba menyanyi J-pop atau lagu Jepang lain, cover dance, terus ada obake, ada stand makanan, ada juga acara cosplay, terus ada tarian persembahan dari Yosakoi dan dance lain. Kita juga ngundang juri dari luar untuk didatangkan sebagai juri di Monogatari UTY.
Eh, Kayaknya ada lagi, cuman aku nggak hafal semuanya karena ya baru. Mungkin acara utamanya itu di lomba. Kita juga ngundang gestar untuk didatangkan ke UTY, ke event Monopetari. Untuk yang terakhir, ini kalau mahasiswa bahasa Jepang UTY sendiri itu sering nggak sih atau pernah mengikuti lomba-lomba bahasa Jepang di tingkat universitas? Misalnya seperti lomba pidato atau kanji. Untuk lomba anak bahasa Jepang, ada yang pernah ikut lomba pidato di UGM, cuman belum lolos. Sama ada beberapa lomba lain yang diadain sama kita. Ada cerdas cermat, kanji, shodo, sama gambar animasi.